Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setiawan dari TPPL 1B dengan NIM 200307071 dalam mata kuliah biomonitoring. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomonitoring. Biomonitoring adalah pengukuran beban tubuh, senyawa kimia, beracun, unsur atau metabolitnya dalam zat biologis. Jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bioassessment Study. Bioassessment Study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. 2. Toxicity Bioassays. Toxicity Bioassays adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis dan dampaknya. Penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment. 1. In vivo bioassays. 2. Bioassay in vitro atau metode bioanalitik. 3. Epidemiologi. 4. Pendekatan in silico atau in silico approaches. B. Bioassays perilaku atau behavior bioassays. Behavioral bioassays, pengukuran perilaku organisme secara kualitatif atau kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa stimulus eksternal atau sebagai indikator keadaan fisiologis atau psikologis internal. B. Tingkatan organisasi kehidupan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 2 ml 0,1 molar. Aktifkan stopwatch. Setelah itu, amati beberapa lama Mg atau magnesium habis bereaksi. Yang terakhir, waktu yang diperlukan adalah 9 menit 27 detik. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 20 ml 0,1 molar. Setelah itu aktifkan stopwatch. Amati beberapa lama magnesium habis bereaksi. Waktu yang diperlukan yaitu 9 menit 27 detik. C. Tujuan pengujian toksisitas. Tujuan pengujian biasanya digunakan sebagai penentuan dalam suatu air terdapat senyawa yang berpotensi menjadi toksik bagi biota di dalamnya serta mengetahui dampaknya. 2. Avertebrata air. Avertebrata air adalah ilmu yang mempelajari semua biota-biota yang hidup dalam air, terutama biota atau hewan air yang tidak memiliki tulang belakang sebagai penopang tubuhnya, termasuk juga tumbuhan air dan karang. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Kelompok hewan avertebrata mempunyai ciri-ciri tidak bertulang belakang. Susunan saraf terletak di bagian ventral atau perut di bawah saluran pencernaan. Umumnya memiliki rangka luar
atau exoskeleton, dan otak tidak dilindungi oleh tengkorak. Berikut merupakan filum vertebrata beserta contoh hewannya. Filum Annelida, cacing laut, lintah, dan cacing gelang. Filum Coelenterata, ubur-ubur. Ada yang menempel di dasar laut atau polip, dan yang bergerak, medusa. Filum Echinodermata antara lain bintang laut, bulu babi, dan tripal. Filum Mollusca, keong, gurita, sotong, cumi, dan kerang-kerangan. Filum Polyphera, sponge atau terumbu karang. Filum Platyhelminthes atau cacing pipih yang ada di laut. Dan terakhir, filum Nemothelminthes atau cacing gilik, yaitu cacing gilik atau bersifat parasit. Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebrata. Vertebrata adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan kecuali remang, belut, dan lintah laut atau hagfish, amfibi, reptil, burung, serta hewan menyusui atau mamalia. Kecuali jenis-jenis ikan vertebrata diketahui memiliki 2 pasang tungkai. Vertebrata memiliki sistem otot yang banyak terdiri dari pasangan massa dan juga sistem saraf pusat yang biasanya terletak di dalam tulang belakang. Sistem respirasi menggunakan insang atau paru-paru. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. 1. Plankton. Organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Contoh serangga air. 3. Periphyton, organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyumbul di permukaan air. Contoh bernakel. 4. Benthos, organisme yang hidup di dasar perairan. 3. Ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya sebagai besar adalah air. Air ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Pembagian ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh komponen-komponen penyusun yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Komponen biotik, yaitu komponen lingkungannya terdiri atas makhluk hidup yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan makanan. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan. Pengurai merupakan organisme yang berfungsi menguraikan organisme lain saat telah mati. Komponen abiotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, suhu, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Satuan makhluk penyusun ekosistem antara lain. 1. Individu satuan terkecil dalam ekosistem atau disebut juga makhluk tunggal. Contoh, seekor rusa yang sebatang
seekor rusa, dan sebatang pohon pisang. Kedua, populasi. Kumpulan banyak individu sejenis pada satu tempat dan waktu tertentu. Contoh, populasi rusa, populasi pohon pisang, dan populasi burung elang. 3. Komunitas. Terdiri dari berbagai populasi yang menempati habitat yang sama. Contoh, populasi jamur yang hidup di atas batang pohon dan populasi ikan yang habitatnya di akar pohon bakau. 4. Ekosistem. Penggabungan dari unsur lingkungan hidup, yaitu saling mempengaruhi. Contoh, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir rotik, contohnya sungai, ekosistem air tenang dan lentik atau contohnya rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organik, yaitu danau oligotropik, yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Danau eutrofik, yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-ciri yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu 1. Daerah litoral, merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air hangat dan berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. 2. Permukaan limnetik, merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. 3. Daerah profundal, merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik atau daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. 4. Daerah bentik, merupakan daerah dasar danau tempat terdapat bentos dan sisa-sisa organisme mati. Jumlah air di dunia total terbagi menjadi 2 bagian, yaitu air laut dan air tawar. Persentase air laut sekitar 97,61%, sedangkan persentase air tawar yaitu sekitar 2,39%. Air laut terbagi lagi menjadi 3, yaitu air tawar 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, kelembapan tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup 1%. Dan grafiknya bisa dilihat di bawah, yaitu air dunia. Air laut
sekitar 98% dan air tawar hanya tersisa 2%. Air tawar 79%, air permukaan 1%, air tanah 20%. Air permukaan, air danau sekitar 53%, air sungai sekitar 1%, uap air sekitar 8%, dan kelembaban tanah sekitar 38%. Blue and green water dan air untuk lingkungan. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia, jumlahnya mencapai 25%. Blue water yang dimanfaatkan sekitar 70%, air di lingkungan sekitar 30%. Persentase air yang dimanfaatkan itu 10% perkotaan, 10% industri, 10% pertanian. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu estuari atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. 2. Zona interdial atau pantai, letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. 3. Zona neritik, bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat menembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. 4. Zona laut terbuka atau oceanic, persentase cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oceanic ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. 4. Biomarker. Biomarker merupakan tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Konsep biomarker. Secara luas, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme seperti bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Secara sempit, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan, atau dosis internal. Pengkategorian biomarker. Menurut Ghosh et al. 2015, biomarker diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, tergantung pada penggunaan atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan. Kategorinya adalah 1. Biomarker paparan. Biomarker of exposure adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. 2. Biomarker effect. Biomarker of effect adalah perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensi. 3. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penandaan kemampuan untuk menggapai
tantangan paparan bahan kimia secara negatif. C. Paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Pemantauan biologis menganggap paparan sistemik secara keseluruhan atau dosis internal dan dosis efektif biologis terlepas dari sumbernya. D. Contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. 1. Metallothioneins atau MTS. MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan pengukuran konsentrasinya dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. 2. Malondialdehyde atau MDA. Malondialdehyde adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. 3. Glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. 4. Asetilkolinsterase atau ACE. Aktivitas asetilkolinsterase atau ACE adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Kriteria biomarker. Biomarker yang praktis harus memiliki kriteria. A. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif. B. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. C. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. D. Identifikasi variabilitas non-toksikological yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. F. Matriks biologi. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan, efek kerentanan, dan jenis kimia. Senyawa induk atau metabolit, mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik atau hidrofobik, tidak stabil atau persisten, dan banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.